Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ayah bunda di rumah dan anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang-bincang bersama wali kelas 6 untuk membahas tentang kiat-kiat sukses menghadapi ASPD tahun 2022. Nah, kita bersama dengan Ibu Nurni Mariani selaku wali kelas 6 SD Muhammadiyah Keronggahan. Bagaimana Ibu Nurni kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Miss Fia, kita doa semuanya. Alhamdulillah, semoga Ibu Nurni dalam keadaan sehat walafiat setiap hari ya Bu. Ya Rabbal Alamin. Baik Ibu Nurni, pada kesempatan kali ini nih kita akan berbincang-bincang tentang persiapan Ibu Nurni selaku wali kelas 6 untuk anak-anak menghadapi ASPD tahun 2022. Yang pertama nih Bu, persiapan apa saja yang sudah Ibu Nurni lakukan untuk anak-anak di kelas 6 sekarang ini? Ya, terima kasih Miss Fia atas pertanyaannya. Nah, untuk kali ini anak-anak kelas 6 akan menghadapi ASPD BK, yaitu insya Allah dilaksanakan pada bulan Mei mendatang. Nah, perlu persiapan khusus untuk menghadapi ASPD BK tersebut. Nah, yang pertama adalah tryout. Jadi kita dari berbagai sumber itu sudah melaksanakan tryout. Dari bulan Januari itu ada 1 kali tryout, kemudian bulan Februari itu ada 2 kali tryout, kemudian bulan Maret ini ada 1 kali tryout. Kemudian untuk menghadapi itu semua anak-anak harus berlatih secara terus-menerus dalam menghadapi tryout dan ASPD yang akan kita laksanakan pada bulan Mei mendatang. Terus yang kedua adalah berlatih soal-soal, baik itu di sekolah maupun di rumah. Karena dengan berlatih soal-soal ataupun drill soal, itu anak-anak diharapkan mampu untuk mengerjakan soal-soal dengan tipe yang hampir sama dengan ASPD 2022 mendatang. Yang ketiga adalah dengan mengadakan doa bersama antara yang melibatkan siswa, kemudian orang tua dan guru, yang biasanya itu dikawal oleh seorang motivator. Jadi ada pelibatan siswa di situ, pelibatan orang tua dan guru. Nanti diharapkan anak-anak bisa mengerjakan soal-soal dengan maksimal, dengan baik, dan diharapkan mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Jadi itu tadi adalah persiapan yang sudah Ibu Nurni lakukan. Untuk persiapannya Bu, kan pasti ada permasalahannya di dalam kelas. Nah, permasalahan apa saja yang anak-anak hadapi selama mempersiapkan ASPD mendatang nih, yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Mei? Nah, terima kasih. Nah, untuk kali ini itu anak-anak memang ya kalau anak-anak itu ada yang terutama matematika. Ini masalah yang paling paling utama di kelas 6 itu adalah tentang matematika. Kalau sudah menghadapi matematika itu kayaknya anak-anak ada trauma tersendiri, takut. Nanti gimana kalau nggak bisa mengerjakan gimana? Nah, karena untuk kelas 6 ini itu ada yang belum bisa perkalian. Nah, itu masalah yang utama karena kalau matematika itu kan dasarnya perkalian dan pembagian di bawah 100. Nah, kalau anak-anak belum bisa menguasai perkalian dan pembagian di bawah 100, ya memang kesulitan untuk mengerjakan soal-soal matematika tersebut. Nah, biasanya sebelum penjajakan itu kita akan mengadakan, terus selama saya itu sebelum pelajaran dimulai itu biasanya sarapan matematika. Sarapan matematika. Ya biasanya kan kalau di rumah sarapan nasi ya, ini sarapan matematika. Nah, jadi ada 1 soal atau 2 soal kita cobakan setiap hari. Nah, terutama untuk yang belum bisa perkalian, kita drill perkalian pembagian kita. Nanti ada teman yang sudah bisa perkalian pembagian nanti bisa membantu teman yang lainnya juga.
Nah, itu adalah salah satu tips untuk meningkatkan nilai matematikanya, karena matematikanya itu penting dinilai ASPD. Kalau untuk bahasa dan IPA, saya rasa anak-anak tidak begitu kesulitan untuk mengerjakan soal-soal tersebut, tapi biasanya tentang soal-soal matematika yang dirasa mungkin sebagian kecil dari anak-anak merasa kesulitan. Sebenarnya kalau matematika itu bukan hanya permasalahan di sekolah kita, mohon ya Bu ya. Jadi matematika itu rata-rata adalah permasalahan juga yang dihadapi sebagian besar anak kelas 6 untuk mempersiapkan ASPD 2022. Terus kalau untuk agenda terdekat nih Bu, ada tryout ya berarti ya? Insya Allah ada di bulan April ini. Itu tryout terakhir sebelum menghadapi ASPD. Jadi pada tanggal insya Allah pada tanggal 12 sampai 14 April itu tryout dari Kapayan Newon Gamping. Jadi tryout terakhir sebelum ASPD berlangsung. Juga berbasis komputer atau offline kertas LJK? Khusus untuk tryout Kapayan Newon ini berbasis kertas dan pensil. Ya, yang berbasis komputer hanya kemarin tryout terakhir dari Kabupaten 3 itu sudah berbasis komputer. Jadi untuk sekaligus untuk percobaan anak-anak sebelum menghadapi yang ujian sebenarnya. Terus untuk hasil yang kemarin Bu, bagaimana nih hasil anak-anak dalam mempersiapkan ASPD ke depan dari hasil tryout-tryoutnya baik dari Kapanewon maupun dari kabupaten? Sejauh ini dari SD Muhammadiyah Keronggahan sendiri seperti apa Ibu? Ya, terima kasih. Untuk Kapanewon belum ya Mbak, besok baru satu kali ya? Iya, Kapanewon Gamping baru besok dilaksanakan pada bulan April ini tanggal 12 sampai 14 April. Yang lainnya kemarin alhamdulillah untuk yang dari dinas dari Kabupaten 3 itu sudah dilaksanakan, terus yang dari K3S juga sudah dilaksanakan. Nah, sejauh ini hasil-hasilnya yang dihasilkan anak-anak itu alhamdulillah masih memuaskan lah, karena sudah memasuki tahap akhir ya. Jadi anak-anak sudah kayaknya udah mantep nih. Nah, sebagian anak sudah mantep. Terus hasilnya alhamdulillah kemarin itu terakhir tryout dari K3S itu ranking 3 se-Kapanewon Gamping dari 38 sekolah. Alhamdulillah, berarti setiap tryoutnya anak-anak mengalami progres yang signifikan dan yang progresnya itu meningkat ya Bu, alhamdulillah nggak menurun. Iya, alhamdulillah. Minta doanya saja ya pemirsa untuk kami bisa mempertahankan agar bisa atau lebih baik lagi dari yang hasil tryout kemarin. Terus untuk yang terakhir nih Bu Nurni, kiat-kiat Bu Nurni untuk mempersiapkan ASPD ke anak-anak itu seperti apa? Mungkin khususon untuk matematika kalau dari Bu Nurni seperti apa? Tapi secara umum ya Bu Nurni, bisa dengan IPA juga dan bahasa Indonesianya itu seperti apa? Nah, yang pertama adalah untuk sukses ASPD BK untuk tahun ini, yang pertama adalah belajar yang baik dan disiplin. Nah, artinya apa? Dengan belajar yang baik dan disiplin, kita mungkin anak-anak terbiasa untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Berlatih lagi dan berlatih lagi, karena kisi-kisi itu sudah jelas. Jadi, anak-anak tinggal mempelajari soal-soal yang kemarin-kemarin sudah di-tryoutkan. Ya, dengan belajar disiplin tadi, dengan belajar yang baik, diharapkan nanti mempunyai nilai yang baik juga. Terus yang kedua yaitu yang kurang lebih yang tidak bisa, yang kurang lemah dalam matematika. Nah, itu bisa berlatih drill dari perkalian dan pembagian tadi, dimulai dari awal proses tersebut. Yang kedua yaitu dengan meminta doa restu dari orang tua dan guru. Itu penting ya, karena dengan restu orang tua dan guru itu dapat memotivasi anak-anak, dapat menimbulkan rasa percaya diri dari anak-anak tersebut bahwa ada dukungan dari orang tua dan guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
Kemudian yang ketiga, tak lupa dengan berdoa dan sholat 5 waktu yang tertib. Sholat fardunya itu harus dilakukan karena sudah kelas 6 berarti sebagian besar sudah balik berarti harus tertib sholat 5 waktu ditambah dengan ibadah-ibadah sunat yang lain. Bisa dengan berpuasa sunnah, kemudian bisa sholat sunnah yang setiap hari. Insya Allah kalau SD Muhammadiyah Keronggahan itu setiap pagi itu saya biasakan anak-anak mengerjakan sholat duha. Nah, sebelum pelajaran dimulai itu sholat duha dulu, wajib itu. Sebenarnya bukan wajib ya, tapi kami mengajaknya berlatih anak-anak agar tertib sholat duhanya. Nah, itu mungkin salah satu beberapa tips dari saya. Baik, terima kasih Bu Nurni. Jadi itu tadi ya ayah bunda dan anak-anak semuanya di rumah, bahwa untuk mempersiapkan ASPD mendatang yang insya Allah pada bulan Mei 2022 itu adalah beberapa tipsnya adalah yang pertama pasti harus rajin belajar, harus banyak latihan soal khususan untuk matematika ya Ibu. Yang kedua jangan lupa untuk meminta restu kepada orang tua di rumah, baik ayah maupun bunda, karena itu wajib. Gak hanya orang tua sih sebenarnya, guru-guru di sekolah pun juga harusnya kita harus selalu meminta restu kepada guru di sekolah. Dan yang terakhir, sebagai umat muslim kita harus melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah. Misalnya kalau di sekolah ya kita ada sholat duha, kalau di rumah maupun di sekolah kita juga bisa melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Oke, terima kasih Ibu Nurni atas waktunya. Mungkin itu sekian podcast hari ini. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.